Halo teman-teman pencinta tanaman. Sekarang dalam channel ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang menanam jahe di dalam karung beras. Seperti ini teman-teman tanaman jahe saya. Ini bibit jahe yang saya ambil dari yang saya ambil dari bumbu dapur. Saya tanam kembali di dalam karung beras. Ini karung beras yang sudah tidak terpakai, saya manfaatkan kembali. Ini kondisi tanahnya seperti ini. Ini kondisi tanamannya. Ini yang seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana hasil atau kondisi tanamannya. Tuh. Teman-teman, untuk langkah awal pembibitan jahe di dalam karung, ini pembibitan jahe merah di dalam karung berdasarkan pengalaman saya. Pengalaman saya yang saya lakukan adalah memilih bibit jahe yang memiliki bakal tunas seperti ini. Seperti ini, teman, ini bakal tunas namanya ini. Sudah gitu, menyiapkan pupuk, menyiapkan tanah subur. Di sini komposisinya adalah tanah subur, yaitu yang berisi pupuk kompos dan pupuk kandang, serta saya campur sedikit menggunakan pasir. Kebetulan saya punya pasir halus, pasir bekas pasir. Ada di rumah, ada sedikit pasir, saya campur agar tanahnya tidak lengket. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya, sekarang saya akan bagikan pengalaman saya tentang cara memilih rimpang jahe yang akan dijadikan bibit. Sebelum keluar mata tunas seperti ini, saya memilih rimpang jahe yang masih segar, warnanya masih cerah dan tidak cacat. Misalnya tidak cacat bekas bunyi, atau misalnya ada sedikit busuk seperti itu. Ini jahe ini saya ambil dari bumbu dapur saya atau bahan jamu saya yang saya gunakan sehari-hari. Seperti ini. Setelah itu, rimpang ini saya pisahkan dari tempat bumbu dapur ini. Saya pastikan dia tidak cacat, warnanya cerah dan masih segar. Ini saya pisahkan, saya taruh di tempat yang suhunya sejuk. Saya taruh di kardus bekas. Di kardus bekas saya tunggu sampai beberapa waktu sehingga tumbuh rimpang seperti ini. Sehingga tumbuh mata tunas seperti ini. Ini mata tunas. Ini mata tunas. Ini mata tunas. Ini tidak ada dua tunas jadinya. Kalau ini ada 1, 2, 3, ada 3 tunas. Dan ini seperti ini mata tunas. Seperti ini kawan-kawan yang saya memilih bibit jahe. Ini bisa didekatkan kembali. Selanjutnya teman-teman, saya akan bagikan pengalaman saya mengenai cara penanaman bibit jahe. Saya siapkan polybag yang sudah berisi media dengan tanah subur, pupuk kandang dan sedikit pasir agar tanahnya tidak lengket. Sudah gitu, di sini saya letakkan bibit jahenya. Ini saya tidak pakai sarung tangan. Ini saya letakkan bibit jahenya, saya tanam bibit jahenya seperti ini teman-teman. Seperti ini saya
rimpangnya, mata tunasnya saya tidak tanam sepenuhnya seperti ini, dan disiram dengan air secukupnya setiap hari. Ini bisa teman-teman lihat. Ini mata tunas yang tidak saya timbun. Saya timbun hanya bagian rimpangnya saja. Seperti ini teman-teman. Ini selanjutnya, ini hasil dari pertumbuhan mata tunas yang saya tanam. Ini contohnya. Ini saya punya, yang sudah saya punya ini sudah berumur sekitar 2 minggu teman-teman. Ini sudah berumur 2 minggu. Ini segini ukurannya. Dan ini juga saya mempunyai hasil dari tanaman bibit jahe yang udah berumur sekitar 1 bulan lebih nih. Seperti ini teman-teman. Ini lihat kondisinya, batangnya ini karena tanahnya subur begini dia, dan bersyukur tidak diserang penyakit untuk sementara ini. Ini teman-teman, ini batangnya, ini kondisi daunnya, ini contoh baru nanam, ini baru tumbuh sekitar 2 minggu lebih, ini sekitar 1 bulan lebih nih, kurang lebihnya segitu teman-teman. Ini selanjutnya teman-teman, setelah pembibitan dengan media polybag seperti ini, bibit dalam polybag ini saya pindahkan menggunakan media karung bekas beras yang tidak berfungsi. Saya pindahkan ke sini. Ini contoh tanaman jahe saya yang sudah berumur 2 bulan. Ini tunasnya yang tumbuh. Ini tunas, ini tunas, ini tunas. Ini memang dari batang dari polybag. Ini batang dari polybag. Ini sedikit kurang bagus karena dulu pernah diganggu oleh kucing, dirusak oleh kucing. Seperti ini teman-teman. Media yang saya gunakan adalah media pasir, media pupuk kandang, dan media tanah subur yang sudah mengandung pupuk kompos. Ini teman-teman contoh tanaman jahenya. Ini tanaman jahe sudah berumur 2 bulan. Saya menanam di bulan Mei. Nih kiranya. Ini 2 bulan lebih nih. Ini udah keluarin tunas-tunas baru. Ini teman-teman. Ini sudah mau menuju ke 3 bulan kurang lebihnya. Ini untuk lebih rapi agar tidak seperti ini dia kelihatan kurang rapi, kita boleh mengkombinasikan dengan menggunakan jaring berupa tali rapia yang disusun seperti ini. Ini tidak perlu diganti menggunakan pot. Ini kita tunggu sampai panen seperti itu kiranya teman-teman. Saya ini baru mencoba ternyata pertumbuhan tanaman jahenya untuk sementara ini bagus seperti itu. Ini koleksi yang saya miliki teman-teman. Ini kondisi tanahnya seperti ini, saya lebih dekatkan. Ini karung bekas beras yang seharusnya dibuang, saya manfaatkan kembali. Selanjutnya saya akan menceritakan atau membagikan pengalaman saya tentang perawatan tanaman jahe merah yang seperti saya miliki ini,
Untuk penyiraman, karena saya memiliki budidaya lele dalam terpal, saya menggunakan air kolam, air kurasan kolam. Saya siram setiap 2 hari sekali seperti ini. Usahakan jauhkan dari batangnya sedikit. Nah, seperti ini teman-teman, seperti ini. Itu. Atau boleh juga kadang-kadang saya menggunakan air cucian beras. Air cucian beras saya manfaatkan untuk menyiram tanaman, tanaman yang saya miliki, tapi asal jauh dari pangkal batangnya. Ini saya siram di bagian sininya, agar mungkin perkiraan saya bila di sini dikenakan bekas air cucian beras, kemungkinan di sini ada semut atau binatang yang suka memakan hal-hal yang manis seperti itu, atau menghindari dari jamur atau busuk batang. Seperti itu teman-teman. Ini kondisi tanaman jahenya. Di sini belum saya melakukan penggemburan, karena ini baru, tanaman jahe ini baru, hanya berjalan baru sekitar 2-3 bulan, yang baru dipindahkan dari polybag yang ini udah berukur ini udah berumur 1 bulan. Saya pindahkan ke ini jenjangnya, ini yang lebih dulu, ini juga yang lebih dulu. Belum ada proses penggemburan saya di sini. Berdasarkan artikel-artikel yang saya baca, untuk mendapatkan hasil panen jahe yang dengan rimpang yang bagus adalah kurang lebih 8 sampai 12 bulan kurang lebih. Di sini di dalam proses itu kita disarankan melakukan perawatan yang maksimal. Setelah beberapa bulan kita gemburkan, misalnya kondisi tanahnya agak padat, kita gemburkan kembali dengan seperti ini atau menggunakan alat, dan kita tambahkan media. Setelah 3 bulan berjalan dari dalam sak, dari media ini kita tambahkan kembali media berupa pupuk seperti itu. Karena kondisi tanam jahe, kalau setiap bulan dia akan menonjol ke atas, ini rimpangnya. Kita timbun kembali dengan media, atau kita gemburkan, ambil media ini, kita gemburkan ke sini menggunakan alat seperti itu teman-teman. Seperti itu. Jadi teman-teman pencinta tanaman, mari kita geliatkan semangat berkebun di halaman rumah. Walaupun kita tidak memiliki lahan terbuka, kebun ataupun ladang, kita bisa menanam sesuatu atau tanaman di pekarangan yang bersemen, yang tidak ada tanah, dengan menggunakan barang-barang bekas yang kita pikirkan tidak berfungsi seperti ini, dan juga dengan menyisihkan stok sayur-mayuran atau umbi-umbian yang sekiranya bisa ditanam kembali, sehingga kita memiliki koleksi di pekarangan rumah. Untuk kedepannya kita tidak beli lagi, sehingga menghemat biaya dapur atau biaya belanja. Seperti itu teman-teman. Ini adalah pengalaman saya bagikan kepada teman-teman seperti ini, supaya di mindset kita, walaupun kita tidak memiliki lahan terbuka atau lahan, ladang, kebun dan sebagainya,
kita bisa menanam seperti petani. Kita bisa menanam di rumah yang halamannya sempit atau di rumah yang bersemen seperti ini, dengan biaya yang efisien atau hemat. Di sini barang bekas. Saya tidak menggunakan pot agar saya tidak beli. Saya hanya cukup menyediakan media tanamnya saja. Ini tanaman jahenya ini bersumber dari stok bumbu saya di dapur. Saya tanam kembali agar kedepannya saya tidak beli lagi umbi jahe. Seperti itu teman-teman. Seperti ini. Semoga di sini hasilnya maksimal. Saya akan jalankan panduan penanaman jahe di dalam karung seperti pada artikel-artikel. Seperti itu teman-teman. Bila teman-teman tertarik pada channel saya hanya di sini berbagi kepada teman-teman apa yang saya alami, apa yang saya lakukan kepada teman-teman, agar saling satu sama lainnya saling berbagi. Bila teman-teman tertarik, mohon like, share, and subscribe channel kami. Terima kasih.